sertifikatku. Terserah aku mau buat apa, tahu? Untuk apa, Pak? Papa pulang jam 1 malam ngambil sertifikat dan mau pergi lagi buat apa sertifikat itu, Pak? Diam kamu. Jangan, Diam. Pak! Pak, jangan! Apa karena pekerjaannya dia jadi seperti itu? Atau karena yang lain? Aku coba paksa dia untuk bercerita. Pasti dia punya alasan melakukan seperti itu. Tapi bukannya merasa menyesal, dengan kasar dan marah-marah dia membentakku. Mama nggak kenapa, Bapak sehat. Tahu nggak? Udah, jangan banyak tanya. Cerewet kamu, aku mau masuk kamar, Iya, istirahat. mau ngapain? Udah. Pak, mau ngapain? Papa sekarang mau ngapain? Aku mau masuk kamar, terus berangkat kerja lagi ya. Kerja apa? Ini jam 1 pagi, Pak. Dan tentu saja aku semakin bingung ketika dia coba mengobrak-abrik isi laci di kamarku. Dan ketika itu dia menemukan sebuah map yang aku tahu itu berisi akta rumah dan surat-surat mobil. Aku tambah heran, buat apa dia melakukan itu dan membawa surat-surat itu? Mau diapakan surat-surat itu? Aku berusaha mencegah sambil bertanya. Tapi jawaban apa yang aku dapat? Pak, tunggu. Papa mau ngapain? Mau cari apa? Mau cari apa, Papa? Pak, cari apa? Jangan, Itu Pak. bukan Papa- urusanmu. Iya, Papa mau cari apa? Pak, Nah, nih. sudah, Pak. Pak. Udah, kamu diam aja dong. Jangan, Pak. Buat apa itu? Papa, Apa? ini sertifikat rumah buat apa, Pak? Diam. Kembali. Diam. Ini sertifikatku. Iya. Terserah aku mau buat apa, Ya, tahu? untuk apa, Pak? Papa pulang jam 1 malam ngambil sertifikat dan mau pergi lagi buat apa sertifikat itu, Pak? Diam kamu. Jangan, Diam. Pak. Pak, jangan. Buat apa, Pak? Dengan marah, dengan beringasnya dia mendorongku dan kondisi setengah sadar dan dia meninggalkanku. Waktu itu aku coba buang jauh-jauh semua rasa sakit hatiku karena sikap Mas Edo. Aku cuma prihatin, apa sih yang sebenarnya terjadi sama suamiku? Kenapa sih dia sampai berani mabuk-mabukan seperti itu? Jujur sebenarnya aku penasaran, tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia begitu karena pekerjaannya yang menumpuk. Tapi buat apa surat-surat itu? Masa hanya karena aku larang nonton bola dia jadi begini? Aku ikutin kemana dia pergi. Sebenarnya aku merasa sangat bersalah karena aku tidak mempercayai suamiku sendiri. Tapi selama ini aku nggak pernah dapat penjelasan dari semua sikapnya. Lebih baik aku mencari tahu sendiri kan. Saat itu aku melihat suamiku bertemu dengan seseorang. Keharmonisan sebuah hubungan akan tercipta manakala ada keterbukaan antara satu dengan yang lain. Indri merasa ada yang disembunyikan oleh Edo darinya. Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Indri? Mampukah Indri membuat Edo untuk... Saat itu aku melihat suamiku bertemu dengan seseorang. Aku pikir itu mungkin kliennya. Tapi topik pembicaraan mereka membuatku curiga. Mereka seperti membicarakan tentang sebuah taruhan. Tapi taruhan apa? Dan yang makin bikin aku khawatir lagi, setelah Mas Edo menyerahkan sebuah amplop pada orang itu. Ini ada duit. Ini buat bayar iklan yang kemarin. Yang penting nanti malam aku tetap bisa pasang lagi. Oke, Bos. Apa-apaan itu? Ini kurang banyak, Dok. Apa sih yang sebenarnya dia lakukan? Apa isi amplop itu? Ini masih kurang banyak. Kamu berapa kali aja kalah pertandingan? Aku tahu, Bos. Yang penting ini kamu terima dulu. Pokoknya aku janji deh, pasti tak lunasi. Enggak bisa, Dok. Enggak bisa, Dok. Kamu berapa kali aja kalah pertandingan? Aku tahu. Enggak bisa, Dok. Aku masih punya mobil. Enggak, Aku masih bisa, punya Dok. tanah. Bisa aku jual. Enggak bisa, Dok. Aku datangi Mas Edo. Aku tanya dia. Tapi dia malah kaget dengan kedatanganku. Kayak kita Enggak udahlah bisa. jalan. Pokok Papa ngapain di sini?
Siapa dia? Siapa dia? Saya istrinya dia. Anda siapa? Dan yang makin bikin aku bingung, orang itu juga cepat-cepat meninggalkan kami. Orang itu mengancam Mas Edo. Aku minta kejelasan Mas Edo. Sebenarnya siapa dia? Kenapa dia mengancam Mas Edo? Apa yang telah dilakukan Mas Edo dan orang itu? Tapi Mas Edo malah kesal dan menyuruhku untuk pulang. Memangnya Mama orang bodoh? Dari tadi Mama berdiri di sana, dengerin semua apa yang Papa omongin sama orang itu. Apa-apaan ini? Tolong jelasin sama Mama. Ayo mas, aku jelasin. Apa? Aku bilang, itu klien aku. Itu uang proyek. Udah jelas kan? Jelas-jelas Mama denger Papa kalah taruhan main bola. Mama jangan sembarangan. Iya, tapi kenyataannya itu yang Mama dengar. Ini suamimu. Mama jangan ikut campur urusanku. Terima pulang. Cuma pengen tahu, Pak. Mama cuma pengen tanya, butuh penjelasan. Aku yang pulang. Tolong jelasin dulu. Mama pulang. Enggak. Mama butuh penjelasan. Pulang. Pak. Ayo. Aku semakin gak ngerti sikapnya. Sampai suatu hari aku kedatangan seorang yang mengaku hendak menagih hutang pada suamiku. Suamiku berhutang. Kok aku nggak tahu? Edo! Pak, Anda siapa datang ke sini marah-marah? Edo! Pak, Panggil tolong. Edo sekarang juga. Iya, ada apa dengan suami saya? Anda siapa datang ke sini marah-marah? Mbak mau tahu, Ada apa ini? Tolong jelasin sama saya. suami Mbak itu kalah main tawuran bola, ya? Mana mungkin suami saya Sekarang seperti itu? panggil dia sekarang juga. Ya hari ini. Pasti salah bicara kan? Jangan bohong sama saya. Saya istrinya. Tolong jelasin sama saya. Aku coba bertanya baik-baik pada orang itu. Tapi orang itu nggak menjelaskan apa-apa. Dia memaksa untuk bertemu dengan Mas Edo. Sudah saya jelaskan tadi, dia harus bayar sekarang. Dia harus lunas bayar sekarang. Taruhannya kalah. Mas Edo nggak mungkin seperti itu. Saya tahu siapa suami saya. Ah, buset. Sekarang juga panggil dia. Tolong ya yang sopan datang ke rumah orang ya. Saya nggak peduli, Mbak. Saya harus ketemu Anda Edo datang sekarang. ke sini marah-marah. Minggir. Tunggu dulu. Minggir dulu. Pak. Edo, kamu sini, Edo. Pak. Hei. Mas Edo. Sebenarnya ada apa ini? Orang itu memaksa Mas Edo untuk segera melunasi hutangnya. Tapi Mas Edo meminta orang itu untuk membereskan dispensasi. Jujur aku bingung banget. Sampai akhirnya orang itu malah memukul Mas Edo dan meninggalkan kami pergi. Hei, bos. Kamu tahu ya, sekarang harus bayar. Ya, aku tahu. Aku apa? Bayar. Apa? Aku pasti bayar. Bayar apa sekarang? 2 hari lagi. 2 hari apa? 2 hari apa? Berhenti, jangan Dua memutar hari saya apa? lepasin. Pergi, Ah. pergi, Anda pergi dari sini. Jangan memutar Kalau dia saya. nggak bayar, Pergi dari sini. bis ya. Pergi. Aku bingung. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang sudah dilakukan Mas Edo? Kenapa sampai ada yang tega berbuat seperti ini padanya? Kenapa juga dia harus berhutang? Apa benar yang dia katakan, Pak? Jawab, Pak. Apa benar? Bukan papa yang selama ini. Kenapa, Pak? Jawab. Bilang sama Mama. Dari situ aku tahu kalau Mas Edo selama ini udah ikutan judi bola. Dan parahnya lagi, dia juga terancam dipecat dari kerjaannya. Ya Tuhan, badanku langsung lemas. Jadi selama ini Mas Edo udah gak jujur sama aku. Dia udah berbohong. Jujur, aku gak tahu lagi harus bagaimana. Hidupku seperti hancur. Aku harus gimana? Masa depan keluargaku terancam gara-gara Mas Edo ikut judi bola. Aku benar-benar bingung. Haruskah aku meminta cerai pada suamiku dan memulai hidupku dari awal lagi? Ataukah aku harus mempertahankan pernikahan ini sambil membantu suamiku untuk melunasi hutang-hutangnya?